Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, salajengipun wonten dalu punika kita badhe nglajengaken kajian kita injil punika surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Surat nomor 26. Lan dalu punika insyaallah kita badhe mlebet ayat 221. Nek wektalipun nyandak kita bahas ngantos akhiripun ayat 227. Bapak Ibu para jamaah, mau kita bahas setunggal sing ayat-ayat kalau wau. Ayat nomor 221. Allah paling pangandikan, Allah berfirman, hal punika nek istilah Arab pun huruf istifham, kalimat tanya. Kalimat tanya di sini tujuannya adalah untuk lil ikhbar wa tasbiq, untuk mengabarkan dan untuk mendorong diri kita agar kita tahu, ya. Dan kepengen ngerti, biar ingin tahu apa yang akan dikabarkan oleh Allah, ya. Allah berfirman, hal unabbiukum antum wa memiliki al-khitab liman za'ama minal musyrikin anna ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam atahu bihi ra'iyun minal jin. Artinya bahwa seperti yang di muka saya sampaikan, bahwa ayat ini untuk membantah orang-orang yang menuduh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah dukun, tukang sihir, tukang ramal, ya. Menurut orang-orang kafir Quraisy, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada masyarakat, menurut mereka loh ya, itu karena apa? Menurut mereka, yaitu hasil dari belajar atau mendapatkan berita dari golongan jin. Jadi dikira Al-Quran disampaikan itu sumberipun saking jin. Nabi dibisiin sama jin. Ngerti Pak? Sehingga dikira Al-Quran ini mantra-mantranya jin, syair-syairnya jin, ya toh?
untuk menyihir masyarakat. Akhirnya mereka pada ikut. Ya. Padahal jin-jin itu, yaitu jin jahat, tidak akan mungkin mampu menerima wahyu. Ya. Maka akan disingkap bagaimana hakikatnya para jin-jin yang nantinya akan mencuri berita dari langit. Terus kemana dia turun? Maka Allah katakan, hal unabbiukum. Ya. Gelem apa aku tak kabarke, gelem ora aku tak kabarke. Ya. Kalian menuduh Muhammad sebagai dukun. Engkau katakan Muhammad itu adalah wahyunya dibisiki dari jin. Engkau katakan Muhammad yang disampaikan berita-berita akan datang adalah ramalan. Ya toh? Maka orang-orang yang tidak yakin dengan ini, mereka menuduh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, ya, mempercayai ramalan-ramalan kehidupan yang belum pas menurut mereka. Padahal punapa ingkang dipun kabaraken Allah lan Rasulipun babagan panggesangan ingkang badhe dateng setunggalipun kepastian lan keyakinan mekaten punika mboten badhe dipun miliki kejawi namung dening tiyang mukmin. Wong sing mboten iman mboten mungkin gadah. Kalau orang yang beriman tidak mungkin akan menilai kehidupan di sana nanti itu ramalan, tidak mungkin. Kalau orang yang beriman loh ya, karena di antara konsekuensi seseorang ngaku iman adalah rukun iman. Di antaranya apa? Iman kepada hari akhir. Gak boleh ragu-ragu. Mboten kepareng ragu-ragu. Lan cabang-cabangipun hari akhir meliputi dari adanya alam kubur, alam setelah kehidupan dunia. Wong bar mati ning saking alam dunia pindah ten pundi? Gitu? Jasate dikubur ning kuburan, arwahipun ten alam kubur, itu bagiannya. Mila menawi tiyang mboten iman dumateng alam kubur, maka imannya belum sempurna. Ya. Mengketen alam kubur entenipun injih punepita kenanipun malaikat mungkar nakir man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, sapa sesembahanmu, sapa nabimu, apa agamamu, itu di antara rangkaiannya. Kalau enggak percaya berarti mengingkari apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan dengan rukun iman yang ketiga. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Ya. Karena di antara konsekuensi beriman kepada Rasul adalah membenarkan apa saja yang Nabi kabarkan. Ya, mau meremen akhiripun, gitu. Ngakuni iman. Nah, maka orang yang ngaku iman harus betul-betul tuntas mengkajinya rukun iman ini. Ya, jangan sampai nanti ngaku iman, terus nanti pulang menghadap Allah ternyata nggak ada keiman. Naudzubillah min dzalik. Rangkaiannya lagi di alam kubur adanya nikmat kubur. Ada siksa kubur. Itu rangkaian-rangkaiannya beriman kepada yaumil akhir. Lah kowe puas ngerti? Sekali lagi, keyakinan seperti ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Karena dasarnya ilmu yakin. Maka orang-orang yang nggak beriman nggak akan mungkin memiliki ilmu yakin, sehingga orang-orang yang nggak beriman berhentinya pada kehidupan dunia saja.
sehingga mereka yang dibesar-besarkan urusan dunia, yang dikumpulkan hanya kenikmatan dunia, tidak adanya persiapan bekal menuju akhirat. Maka Allah tegur, alhaakumut takasur, bermegah-megahan, jor-joran, wah-wahan. Alhaakum, telah melalaikan kalian dari kehidupan akhirat, telah melalaikan kalian. Apa itu? At-takasur, at-tafakhur, berbangga-banggaan dengan kenikmatan dunia, oke-okean, wah-wahan, ya toh, pamer-pameran. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtum ay hatta dufintum, sampai awakmu dikubur ning liang kubur. Awakmu urung mandek, urung tobat. Lo kenapa nggak berhenti? Karena nggak punya ilmu yakin. Orang yakin karo akhirat kok. Yakinin apa? Uripku ning donya tok, kan ngeten. Aku kok kan salat ngopo? Kan salat kanggo sing iman karo akhirat, karo surga neraka. Wong aku gak iman kok, kan ngeten. Kon salat ya wegah, apa meneh kon ngaji. Apalagi mengimani isinya Al-Qur'an. Maka mereka mengatakan itu hanya ramalan-ramalan, ya toh? Sesuatu yang belum pasti. Ya. Kala ojo mandeko uwisono, ya toh? Anggonmu atakasur ki mau kowe ndang mandeko. Saufa, kowe mengko nanti. Saufa mengko Pak, mboten sakniki. Nek sakniki kan mboten iman. Sakniki ra percaya. Mbok arep jenengan jelaske ping seteng goeng ibarate. Ya ora percaya, ora iman kok. Gandeng ilmu yak engko. Saufa ta'lamun. Engko iki kapan? Wiwit sakaratul maut. Sehingga ketika sakaratul maut baru tahu, oh ternyata akhirnya apa Pak? Baru sambat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Ya. Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, kenapa engkau tidak mengundurkan nyawaku sesaat saja? Lah kowe wingi ngopo? Wis dikeleki bolak-balik. Lah kowe pengen apa? Fa asadaq, kula pengen sedekah ya Allah. Loh kenapa kok mereka pengen balik, Pak? Karena datang keyakinan. Loh kok yakin? Karena matanya melihat langsung apa yang telah dijanjikan Allah, akibat yang buruk yang akan mereka terima. Mulai kapan? Sakaratul maut. Maka mereka, apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta tadi, ya, ternyata nggak bisa menolong. Ya Allah, mengapa Engkau nggak mau mengundurkannya aku sesaat saja? Aku ingin sedekah, pengen infak, supaya aku jadi orang soleh ya Allah. Kenapa pengen balik? Karena melihat apa yang orang di dunia tidak melihatnya, ya. Sehingga mereka ingin kembali. Juga seperti surat Al-Mu'minuna ayatnya 100. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Rabbi irji'uni, ya Allah ya Rabbi, baru nyebut ya Allah ya Tuhanku, ya tak? Ya Allah sesembahanku, nembe ngakoni Pak. Ya, nembe ngakoni. Ternyata Allah sendiri yang berhak untuk disembah, baru diakui. Irji'uni, kembalikan aku ya Allah ke dunia lagi. Untuk apa? Aku ingin amal soleh.
Itulah ilmu yakinnya orang-orang yang enggak beriman mulai sakaratul maut. Nanti di alam kubur, ketika mendapatkan siksa kubur, ingin balik ke dunia lagi. Nanti di padang mahsyar, ketika Allah datangkan neraka, dinampakkan neraka, mereka ingat amal-amal yang mereka abaikan ketika di dunia. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu sambatnya mereka ketika neraka jahanam diperlihatkan, waji'a yauma idim bi jahannam, hari ketika didatangkan neraka jahanam, dinampakkan, ternyata jahanam kene tenan. Ya. Apalagi yang mengendalikan neraka jahanam sing mekak niku Pak, cacahipun pinten? 70.000 ping 70.000. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis riwayat Muslim? Yu'ta bi jahannam walaha sab'un alfazimam, akan diperlihatkan neraka jahanam nanti di padang mahsyar. Dan ketika itu nampak jahanam pemandangan yang mengerikan, memiliki 70.000 tali kendali. Ternyata ada tali kendalinya. Enten sing ngendhalekaken, Pak. Enten sing gujengi, Pak. Tapi kendalinya jangan dibayangkan seperti kendalinya kuda, beda. Ngeri, Pak. Melihat kendalinya aja ngeri. Kanjeng Nabi ngendikaken, ini berita dari Nabi, kita harus percaya, termasuk rangkaian iman kepada yaumil akhir. Ketika itu terlihat jahanam memiliki 70.000 tali kendali, 70.000 tali kendali. Ma'akuli zimamim, setiap tali kendali dipekak, dikendalikan. Sab'una alfa malakin yajurunaha, 70.000 malaikat yang mengendalikan satu tali tadi. Sak tali sing gujengi niku, sing mekak niku jumlahe malaikat khusus cacahe 70.000. Ping 70.000. Pinten? 49 apa? 4.900.000.000. Hitungan matematikanya. Nabi malaikat sing mekak jahanam. Ketika itu orang ingat, ya ku amaniku yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika itu orang-orang yang biasa mengabaikan amal teringat amal-amal yang diabaikan ketika di dunia, sholatnya, ketika mengabaikan sholatnya, ketika meremehkan majelis taklimnya, ketika meremehkan qiraatul Qur'annya, ketika meremehkan sedekahnya, ketika meremehkan ibadah-ibadahnya. Ingat, dia ben aku. Akhirnya apa Pak? Pengen balik. Ingkang jane wis sregep ibadah, pengen tambah sregep meneh. Apa meneh sing ra tau ngibadah. Tapi Allah katakan apa? Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ingat ketika itu, eling nalika iku ra enek gunane, wis ra enek gunane. Kowe eling nalika iku wis ra enek gunane. Kowe dhisik wis akeh sing ngelikke. Ya toh? Bapak Ibu para jamaah, kita akan melanjutkan. Ini tadi apa? Untuk membantah tuduhan orang-orang yang tidak punya ilmu yakin, ya. Mereka menuduh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia, dikatakan kadrun, ya. Atas Kanjeng Nabi diarani kadalgu. Subhanallah, Allahu akbar. Ajaran yang dibawa dikatakan ramalan-ramalan yang tidak pasti. Ya, itu di dunia.
orang akan bisa mengucap apapun yang dia ucapkan. Ya. Allah memberikan kebebasan, tidak paksaan. Cuman ketika sakaratul maut, orang akan merasakan nasibnya sendiri-sendiri dari akibat keyakinan dan amal yang dia berbuat. Kalau orang yang beriman, tentunya orang itu akan dibimbing oleh Allah. Ketika di dunia dibimbing, punya ilmu yakin, terus karena keyakinannya dia semangat beramal. Karena Bapak Ibu, menawi tiyang niku mboten duwe ilmu yakin, senajan wis diwacake kautamen, kadang mboten yakin, Pak. Nggih mboten semrintil. Nggih. Mula penting antawis ilmu yang diterangkan kepada kita dengan keyakinan yang kita miliki. Sehingga hal itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk semangat beramal meskipun Ramadan telah kelewat sampai akhir ayat. Lanjut. Ya. Lalu kepada siapakah setan-setan itu turun? Allah katakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Wa gelem apa tak kabarke? Hal ukhbirukum al khabarul yakina. Itu maknanya. Hal unabbiukum ay hal ukhbirukum al khabarul yakina. Gelem kok kowe tak kabari berita kabar sing yakin, ora mungkin ora meleset ora mesti. Ya. Alaman tanazzalu syayatin. Alaman kepada siapakah setan-setan itu akan turun? Ya. Setan-setan itu akan turun. Nah, kok turun, Pak? Ya, ini menjelaskan tentang setan-setan yang biasa nyuri berita. Setan-setan sing kebiasaane nyolong berita king langit. Nggih. Niku enten setan-setan sing iso mabur, Pak. Munggah ten dhuwur mriku. Kados ten surat Al-Jin dipun ngendikaken, mengke goleki dhewe ayate. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami, kata jin itu, jinnya sudah iman tapi ini ya. Dulu kami itu bisa menempati tempat-tempat duduk di langit sana, nengkreng ten mriko, Pak. Ya, berarti ada jin yang bisa terbang ke atas. Mula nek jenengan niku krungu wong iso mabur, ampun sanggumun. Sing gondol sinten? Nah nggih. Wah, wong iso mabur ora sanggumun, sing gondol iki ra ketok. Neng tiang-tiang punika saged mekaten ngangge persyaratan sing disyaratke jin. Aku gelem gondol kowe, ketoke mabur ya ta. Ning kudu ngene, kudu doa dumateng jin, ngawontenaken persembahan dumateng jin, mengke lak dituruti. Pengen jenengan, Mbak? Mboten sah. Nggo apa iso mabur? Numpak pesawatnya tekan. Gitu? Ya. Niki. Nek wong iso ngilang, celing. Saya nutupi sinten? Ya nggih. Ya, bisa terbang, ora tedah dibacok kata ora kenek, gitu. Mboten sanggumun. Nah, itu ada kaitan dengan nanti para dukun-dukun. Lah, Allah bertanya, kowe ngerti ora? Gelem apa tak kabari?
Marang sapa to? Setan-setan kuwi bakal mudhun. Itu setan-setan yang mencuri berita dari langit. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, Allah sendiri yang menerangkan, Allah sendiri yang menerangkan. Tanazzalu ala kulli affakin azim. Tanazzal, setan-setan ki bakal medun nemoni sambungipun nggih gathukipun dumateng ala kulli afak ay kulli kadzabin, kepada para pendusta. Ingat, setan-setan itu akan turun kepada para pendusta. Afak kasiril ifki wal kadhibi. Mereka banyak memfitnah dan berdusta. Itu mula ampun percaya karo jin. Lah jeneng aku mukmin Mas, kok ngerti jenengan? Aku ndek kanca jin lho Mas, hati-hati. Walaupun memang di antara golongan jin itu ada yang soleh, ada yang iman, betul-betul iman, sosok imane ngungkuli awake dhewe, Pak. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami golongan jin ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Neng, kita ndak perlu kekancan kali jin, alami beda. Mriko gen golek kanca dhewe golongane mriko, alami mriko. Awake golonganipun sinten menung kekancan kali menungso mawon. Sebab awake dhewe mboten saged neliti lan ngecek iman napa mboten. Sebab awake dhewe nek dihapusi mboten ngerti. Nggih? Nyata. Tapi kita yakini di antara mereka ada yang beriman, imannya bahkan kuat. Sampai dulu Nabi ketika membacakan surat Ar-Rahman kepada golongan jin, sambutan mereka melebihi sambutannya para sahabat. Ketika Nabi mensampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib, mereka mengatakan kami tidak ada satupun kami dustakan Nabi. Gitu. Sampai Nabi memuji mereka. Ini Nabi. Kalau kita kan nggak tahu alam mereka. Maka tidak usah peduli dengan alam mereka. Mereka biar diurusi golongan mereka sendiri. Karena nggak kelihatan kita dengan manusia. Tetapi kita tetap meyakini kita punya saudara-saudara seiman, seagama dari golongan jin. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara golongan kami ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Wa inna minas solihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Kaya menungso, Pak. Podo-podo imane ning enten sing iman, jin sing rodok jahat nggih enten. Jin sing nakal. Nggih muslim, Kak. Kaya menungso, enek wong Islam tapi sok nggodho, ya toh? Sok ganggu. Ngeten. Meh sami. Syariatipun nggih sami. Syariatipun jin niku melu menungso. Rasulipun jin niku melu menungso. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk siapa? Saqalaini. Ya. Dua golongan makhluk yang besar, jin dan manusia. Maka syariatnya jin ikut manusia. Bukan manusia ikut jin, ya tak? Balik jin ikut manusia. Ya. Mereka ikut majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka termasuk kisah
ketika pasukan-pasukan iblis ketika itu awalnya, ya, ketika diutus oleh iblis. Karena apa? Berita dari langit terhalangi. Kok raiso untuk berita saka langit? Sebabnya apa iki? Diutuslah sekelompok nafarun minal jin, merono nyebar. Ketemulah sak kelompok nafarun minal jin, nggih, ketemu rombonganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat baca Al-Qur'an. Iki sebabnya, ya, iki sebabnya. Dan Nabi tidak tahu kalau Nabi dan rombongannya itu diawasi sama jin, digatai karo jin. Gerombolan jin semakin mendekat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu, ya. Nabi tahunya bagaimana? Diberi wahyu oleh Allah. Hei Muhammad, katakan, telah diwahyukan kepada saya bahwa ada nafarun minal jin, segerombolan dari golongan jin sekitar 9 sampai 12. Nafar itu sekitar itu. Mereka akhirnya apa? Anahu istama'a. Istama'a itu, Pak, istama'a niku ngrungokne kanthi tenanan. Sebelumnya dia cuma sami'a, merkrungu tok, sering-sering. Oh, kae cedaki. Wah, setelah cedak, mencelak, cedak, dekat, akhirnya mereka tertarik mendengarkan. Niku namanya istama'a. Beto kali wong krungu mak sliwer ngepit temriku krungu, akumu yo krungu ya, akumu sadurungan ngisi ngaji nih ahli kemah krungu. Ning mboten istama'a. Lah terus kowe piye? Bablas. Wong krungu tok. Ceritane mur krungu anu pengajian mulai yo ahli kemah. Ho to, wis akumu krungu kok. Lah ngrungokne apa ora? Ora, aku bablas. Niku jenenge krungu, ya to. Nah terus piye? Wah, aku mandek mampir no, ngaji no. Terus piye? Aku ngrungokke tenanan. Niku istama'a. Bar krungu terus tertarik terus ngrungokke. Lah, jin mau nggih ngeten niku, Pak. Mboten sengaja niku. Akhiripun mireng Kanjeng Nabi maos Al-Qur'an, akhiripun betul-betul telinganya dipasang. Istama'a nafarun minal jinni. Saksapun istama'a betul-betul dirungan. Lho kok enak. Bacaannya enak didengarkan, lantunannya juga menyejukkan hati, isinya menakjubkan. Akhirnya jin mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami betul-betul mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan, ya, susunannya, kalimatnya, ya toh, tidak ada yang geseh sama sekali dengan susunan bahasanya, betul-betul bagus. Lantunannya, masya Allah, menyejukkan hati. Kemudian isinya menggugah hati. Akhirnya fa'amanna bih, kami akhirnya beriman. Iblis ditinggalkan, kembali kepada iman kepada siapa? Allah. Walan nusrika bi rabbina ahada. Saiki aku ora bakal tumindak syirik marang Allah setitik wae. Tinggalkan iblis, ganti nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ketaatan dumateng iblis, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku jin sing mukmin. Ya, tetapi kita tidak tahu hakikatnya. Lah, di sini Bapak Ibu itu tadi biasa para jin-jin yang mencuri berita dari langit. Intinya jin itu bisa beriman, Pak. Ya. Jin itu bisa beriman. Ya. Maka nanti di surga, penghuninya surga selain manusia yang beriman, juga jin-jin yang beriman.
Dan bidadari yang disiapkan ingkang dipun cawisi dening Allah kagem jin menungso lan jin ingkang iman. Mula ten surat Ar-Rahman Allah ngendika pripun? Lam khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Midodari sing waklake apik rupane wayu tenan. Pengen Pak? Pengen mboten? Midodari sing wayu-wayu. Lam yaqo mishunna insun qablahum walajan. Bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia dan jin yang mukmin. Perawan ting-ting gitu. Lanjut. Allah katakan tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan-setan itu akan turun kepada siapa? Ala kulli afak kulli kadzab. Itu setan-setan yang mereka itu banyak berdusta, banyak berkata dusta, wa qali zur wal batil. Mohon maaf, setan-setan itu akan turun kepada orang-orang yang setiap orang yang mereka banyak berdusta, banyak bohong, banyak apa? Berkata yang batil. Mula niki enten hubunganipun antara setan dengan manusia yang banyak berbohong. Ya. Plus asimin ay kasirul ismi wal fusuki wal fujuri. Mereka banyak berbuat dosa, berbuat kefasikan, kefajiran, kekufuran. Kalkuhani wasaharati wal mas'udina wa nahwihim, seperti para dukun. Bukan dukun bayi loh Pak, bukan dukun pijet loh. Dukun wonten mriki inggih punika wong sing ngaku ngerti perkara sing gaib, tukang ramal. Nah niku sing peramal niku sinten? Dukun niku jenenge peramal. Tukang ramal. Nggih, ngeramal-ngeramal nasib ndelok epek-epekmu kaya ngapa? Oh, mbok kantong bolong kowe. Ya. Kantong bolong niku napa, Pak? Ora iso nyimpen duit, boros. Akhirnya diramal, akhirnya wedi, gitu. Duh, piye iki? Aku diramal kantong bolong iki. Akhirnya tenan, akhirnya untuk duit. Nah, kan saking takut sekali toh, nyocok-nyocok nih. Aku diramal kok. Akhirnya percaya, ya toh. Padahal namanya boros itu kan dilarang. Artinya bisa diusahakan orang itu ndak boros. Anu Mas, lahirmu tanggal piro? Oh, Rebu Pon. Mulane taune omahmu madhep ning ndi? Ngidul. Nek ngono kuwi aja rabi karo madhep ngalor. Ramalan gitu. Ya. Iki dina apa, Mas? Iki anu, oh. Naga dina ning kono. Ya. Nah, sing ning mong kono? Nah, itu tukang ramal, para dukun. Ya. Setan-setan itu turun kepada mereka. Kemudian Allah menjelaskan lagi, jelaskan pekerjaannya setan-setan tadi. Yulquna sam'a. Ini antara setan dengan para dukun tukang ramal tadi ada hubungannya. Yulquna sam'a. Mereka setan-setan itu yulquna ayulqi syayatin ma yastarqunahu minas sam'i minas sama'.
min kalimatin min ilmil ghaib ba'da an yazidu ma'aha mi'ata kadibatin. Setan-setan itu melemparkan, nguncalke. Nah, jadi uncalke apa? Ma yastarqunahu minas sam'i, dari berita yang dicuri dari langit, dicolong. Niku nalikanipun malaikat-malaikat angsal perintah saking ngarsanipun Allah, enten jin-jin sing tukang nguping. Nguping. Nek ngupingin beda karo ngrungokke ta, Pak? Ngupingin ki duduhan, saking kaduan, dari kejauhan, ya toh? Namine nguping, berita yang didengarkan tidak 100%. Jeneng nguping kok. Benten kalian nyelenuk ten mriku ngrungokke. Tapi nek nguping sing diomongke A mlebune A+ utawa amin. Nah, namine nguping. Nah, ini ada jin-jin yang tugasnya mustarqis sam'i, nyolong berita saking langit. Dari kalimat yang merupakan pada asal ilmu ghaib, perkara yang gaib bagi manusia nggak tahu. Setelah itu apa? Setan-setan itu melemparkan ke bawah kepada auliyaihim ila auliyaihim, kepada konco-konconipun, teman-temannya. Siapa mereka? Minal kuhan, minal insi, para dukun-dukun dari manusia. Tetapi berita itu, ya, ba'da an yazidu ma'aha mi'ata kadibatin, setelah dibumbui, ditambahi 100 kedustaan. Sak kalimat bumbune 100 muncul. Ngeten. Maka Allah katakan apa? Wa aktsaruhum kadzibun. Maka aksaru ma yulkunahu kadzibun. Aksaruhum atosipun ay aksaru ma yulkunahu, apa-apa yang mereka lemparkan itu, kalimat-kalimat yang mereka lemparkan dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, sok ditendang napa niku? Sihab tadi, ya toh? Maka pencuri-pencuri berita itu tidak lepas dari lontaran api yang meluncur, celurut, teng kene. Sadurunge berita niku sampai tujuan wis kena bola api dulu, teng. Sok-sok ugi berita sudah sampai dia kena api, teng. Maka berita itu dari atas ke bawah terus ditambahi dengan 100 kedustaan. Loh kenapa? Karena hasil nguping tadi diterima setan yang di bawahnya yura 100%, tombo setan sak ngisore mele tunggu sudo meneh, ditombo meneh sudo meneh, sok-sok enek sing kebeneran, sok-sok. Mula niku siji bener sing go bohong 100. Bapak Ibu, niki ayat, lajeng hadisipun. Mata senggalipun hadis rawahu al-Imam al-Bukhari lan al-Imam Muslim. Ingkang sumberipun saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Ibunda Aisyah istrinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring pangandikan, sa'ala unasun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhani. Masyarakat bertanya-tanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Ya, niki sing takon sinten? Para sahabat. Jadi takoni sinten, Pak? Kanjeng Nabi. Lalu bagaimana jawaban Kanjeng Nabi, Pak?
Maka di sini saya menyampaikan seperti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kalau Kanjeng Nabi enggak ngabari, kita enggak akan tahu. Maka Kanjeng Nabi itu pembimbing kita. Ya. Maka ketika masyarakat bertanya tentang para dukun tadi, faqala, Kanjeng Nabi jawab, innahum laisu bisai'. Mereka itu tidak ada apa-apanya, kosong. Aja mbok percaya, kan ngeten. Mereka enggak memiliki apa-apa. Mereka bohong. Itu yang ngomong Nabi loh. Innahum laisu bisyai'in. Mereka tidak ada apa-apanya. Sekti yora, mandraguna yora, ya. Pinter yora. Tapi ditutup dengan jenenge wong pin. Wong pin. Sing ngomong pinter sinten? Sing nekani, sing percaya. Tapi Nabi tidak. Innahum laisu bisyai'in. Qalu, lajeng masyarakat tanglet meleh. Ya Rasulullah, innahum yuhadisuna bisyai'i yakunu haqqan. Tetapi Kanjeng Nabi, mereka niku kadang ngomong niku cocok dengan kebenaran, dengan kenyataan. Niku pripun? Si dukun ngomong ngeten sok cocok. Ngeten ya, Pak? Sesuai dengan niku pripun Kanjeng Nabi? Faqala, Kanjeng Nabi jawab melih, tilka minal haqqi yahfaduhal jinniyu. Itulah kebenaran yang sempat dijaga oleh golongan jin yang mencuri berita tadi. Ya, bisa menjaga, dia dengarkan dari malaikat, percakapan malaikat, belum sempat terkena lemparan api, jangan nate nyawang, Pak. Niku sing darane lintang nyelorot niku. Celurut niku jenengan apa, Pak? Lintang alien. Niku pindah apa dunia alien niku? Itu asteroid, bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah untuk melempar setan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Surat Al-Mulk awal-awal. Sungguh kami telah menghiasi langit bumi itu, sing nglungi bumi niku, Pak, dihiasi dengan bintang-bintang. Wah, ketok endah tenan. Tetapi juga ada fungsinya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di samping menghiasi langit, tetapi untuk melempar setan. Mulane anten lintang nyelorot niku nggo mbalang setan. Setan sing kepengin nguping berita saka malaikat, percakapan mereka setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasyada. Surat Al-Jin. Sekarang barang siapa di antara kita yang ingin mencuri berita dari langit akan dikejar shihaban rasadan, bola api yang meluncur curut. Cocok, Pak. Ya. Maka Nabi mengatakan, tilka minal haqqi yafadwal jinni. Ya. Kemudian fayuqarkiruha fi uduni walihi. Kemudian berita itu, ya, kebenaran itu dia bisikkan ke dalam telinganya walinya, penolongnya, konconya. Yukorkir itu kados niku lho, Pak. Pitik wedok ingkang mbekur. Gitu. Ya pitik angkrep nggak, Pak? Gitu. Niku Nabi ngendika ngoten. Fayuqarkiruha fi uduni walihi. Ya.
kaya pitik wedok nggih sing napa nek doro kan bekur. Nek pitik napa, Pak? Nen? Wis kaya pitik gitu. Ya. Kakorkoroti dajaja. Seperti bekurnya ayam betina, pitik wedok. Ya, ya, mboten jelas, Pak. Ngeten. Sok pas sok mboten. Kemudian mayukhalituna ma'aha aksara min mi'ati kadzibatin kata Nabi. Mereka campur adukan antara kalimat yang benar tadi, satu kalimat tadi dia campur adukan dengan lebih dari 100 kedustaan. Itu yang ngomong Nabi. 100 lebih dari kebohongan. Ya. Dan masih ada hadis yang panjang, lebih panjang lagi, Pak. Karena waktu sudah jam 1 kurang sedikit. Niko tapi non setengah 9 muncul sidik. Niko jam 1 kurang seperempat. Mau sate nyindir karena undang ganti batu. Maka sebagai penutup, bagaimana kita seorang muslim? Karena Kanjeng Nabi sampun ngendika mekaten Bapak Ibu, ya, bahwa kalimat yang disampaikan oleh setan-setan itu turun kepada siapa tadi? Orang yang banyak berdosa, berbuat kepada para dukun dan tukang ramal. Dengan demikian Nabi melarang kita, Nabi kita sebagai umat Islam, Nabi kita melarang kita mendatangi para dukun dan tukang ramal. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Man ata arrafan sing sapa wonge nekani para tukang ramal, termasuk para dukun. Nekani tok, Pak, banjur takon tok, dereng benerke. Fasa'alahu an syai'in, tanya tentang sesuatu. Cuma para ulama menjelaskan kalau bertanyanya ingin membuktikan tentang kebohongan mereka, nggak termasuk hadis ini. Cuma ini tanya menuju kepada pembenaran. Dia datang karena menganggap dia orang pinter, dia orang yang mungkin tahu gitu. Bukan kalau orang dari awal sudah nggak percaya, cuma ingin membuktikan hal itu, maka ulama menghukumi beda. Ya. Dari awal berangkatnya apa? Dia bertanya, mendatanginya karena dari awal sudah punya empati. Kemudian bertanya tentang sesuatu. Pak, Mbah, kula nu kelangan niki. Tapi dereng dibenerke. Sok ben sesuk sing siji meneh, Pak. Kula kelangan niki. Ini contoh. Ya. Kanjeng Nabi ngendika pripun? Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailah. Salatipun mboten dipun tampi selami sekawan dasa dalu. Atau 40 hari 40 malam. Maksudipun injih punika salatipun selama waktu itu tidak mendapatkan pahala. Meskipun tetap sholatnya cuma sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi mboten itu ganjaran. Nembe takon rok. Terus nek takon benerke hukumnya piye, Mas? Mboten ati sanes Kanjeng Nabi paring panjenengan rawahu al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin.
Barang siapa yang mendatangi para dukun dan tukang ramal, sing sapa wonge nekani para dukun lan tukang ramal, sepeda malih mboten dukun pijet, mboten dukun bayi, nggih. Mboten dukun kayu, artinya apa yang berbagi kayu, tapi mboten dukun tukang bak nika, tetapi dukun tukang ramal. Yang ngaku tahu yang gaib. Dia mendatanginya. Terus fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang dikatakan si dukun. Benerke punapa ingkang dipun ngendikaken. Diucapke, mohon maaf. Kok dingendikake? Diucapke. Nggih. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, temen wong sing nekani langsung benerke kuwi wis kufur kalawan apa sing wis diudhunke marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iya no. Wong Nabi ngendika ngaten wau, nggih to? Berita itu dibisikkan di telinga kanca-kancanya setan seperti bekuripun pitik wedok niku wau. Nggih? Pitik wedok. Gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Dan Nabi mengatakan kalimat itu satu kebenaran sok sampai kepada si dukun, maka terkadang cocok dengan kenyataan, sok-sok tapi oke dustane. Tetapi kata Nabi apa? Setelah dibumbui aksara min mi'ati kadibatin, setelah ditambahi 100 kedustaan lebih. Nah, itu harus kita percaya. Nek tiyang punika nekani dukun, luwih percaya karo dukun, berarti tidak percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya mboten iki? Bahaya. Bapak Ibu para jamaah, dalu punika nembe dumugi ayat kali 133 sebagai pembukaan saja. Ya. Dan untuk menandai bahwa pengajian malam Selasa sudah dimulai lagi. Monggo dipun jawil rencang-rencangipun ingkang dereng rawuh nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring bimbingan dumateng kula panjenengan sami. Bimbingan tumuju dumateng merginipun ingkang leres lan lurus. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik dumateng kula panjenengan sami istiqomah wonten sak nginggilipun siratal mustaqim. Mugi-mugi titik akhir ayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khatimah. Lan mugi-mugi Allah nebihaken kula panjenengan sami saking fitnahipun para setan lan kanca-kancanipun selami gesang lan selami samangke nalikanipun kita sakaratul maut. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun golongaken tiang-tiang ingkang samangke dipun lebetaken datang swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala golongaken kita termasuk golonganipun waliyullah, boten waliyu syaitan. Enten kalih naminipun waliyullah, nomor kalih waliyu syaitan. Waliyullah jumbuh kalawan punapa ingkang dados dawuhipun Allah, nek waliyu syaitan ngikuti apa yang menjadi bisikan setan. Mungkin penjelasannya akan kita tambah pertemuan akan datang insyaallah. Makaten enten leresipun sedanten saking ngarsanipun Allah jeung Rasulipun menawi enten atur ingkang klentu lan salah mligi saking kula piyambak lan saking setan, kula istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sepindah malih kita dipun tutup akhir ayat kita kanthi kahanan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.